Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elviani dengan NIM S1S1222011 sebagai pembawa materi pertama dari kelompok 3 dengan judul pengolahan video. Di sini kami akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses pengolahan video mulai dari tahap awal hingga menghasilkan video akhir yang siap digunakan. Sebelum memasuki pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 9 orang. Yang pertama, Siti Aisyah dengan NIM S1S1230017, Shalsa Ananda S1S1230052, Dani Ahmad Fauzi S1S1230028, Elviani S1S1222011, Nawir S1S1222128, Muhammad Al-Farizi S1S1230009, Muhammad Arif Rahman S1S1230052, Jumaria S1S1230065, Wodesa Gita S1S1230078. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan pertama. Saya Elviani akan menyampaikan materi tentang pengertian, tujuan, dan manfaat pengolahan video. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengolahan video. Pengolahan video adalah proses penyuntingan, manipulasi, dan peningkatan kualitas rekaman video agar menghasilkan tayangan yang lebih menarik dan profesional. Dalam proses ini dilakukan berbagai tahapan seperti pemotongan, penyusunan, penambahan efek visual, serta perbaikan warna dan audio. Secara sederhana, pengolahan video dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah bahan mentah berupa rekaman menjadi sebuah hasil akhir yang siap ditampilkan kepada penonton. Melalui proses ini, video yang tadinya biasa saja bisa menjadi lebih informatif, estetis, dan memiliki nilai komunikasi yang kuat. Pengolahan video digunakan dalam berbagai bidang seperti industri film, media sosial, pendidikan, periklanan, dan siaran televisi. Artinya, hampir semua konten visual yang kita lihat saat ini, baik di YouTube, media sosial, maupun televisi, adalah hasil dari proses pengolahan video yang dilakukan dengan teknik dan kreativitas tertentu. Dari penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa pengolahan video bukan hanya sekedar memotong atau menggabungkan klip, tetapi juga merupakan proses kreatif yang berperan penting dalam menyampaikan pesan secara visual dan menarik bagi audiens. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengolahan video. Tujuan pengolahan video adalah untuk menghasilkan video yang menarik, informatif, dan berkualitas tinggi. Melalui proses pengolahan yang baik, sebuah rekaman mentah dapat diubah menjadi tayangan yang tidak hanya enak dilihat, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dengan jelas kepada penonton. Selain itu, pengolahan video juga bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika serta pesan visual dari sebuah rekaman. Artinya, dalam proses editing, seorang editor berusaha menata gambar, warna, dan suara agar tampil lebih harmonis dan enak dipandang. Kemudian, pengolahan video dilakukan untuk memperbaiki kesalahan teknis seperti pencahayaan, warna, atau audio. Dengan begitu, hasil akhir video bisa terlihat lebih sempurna dan profesional. Selanjutnya, pengolahan video juga membantu menyusun alur cerita yang jelas dan komunikatif agar mudah dipahami penonton. Karena dalam sebuah video, alur yang teratur akan sangat mempengaruhi cara penonton menerima pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, tujuan dari pengolahan video adalah untuk mendukung penyampaian pesan sesuai dengan tujuan komunikasi atau promosi. Dengan kata lain, proses pengolahan video membantu agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan tepat sasaran dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengolahan video. Secara umum, pengolahan video memberikan banyak manfaat, baik bagi pembuatnya maupun bagi audiens yang menontonnya. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, pengolahan video membuat video lebih profesional dan layak tayang di berbagai media. Dengan proses editing yang baik, video yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas untuk ditampilkan di televisi, media sosial, atau keperluan publikasi lainnya. Yang kedua, pengolahan video meningkatkan daya tarik penonton melalui visual dan audio yang berkualitas.
Tampilan yang menarik, perpaduan warna yang tepat, serta efek suara yang seimbang dapat membuat penonton lebih betah menyimak isi video hingga selesai. Selanjutnya, pengolahan video mempermudah proses promosi, edukasi, dan publikasi informasi. Video yang disusun dengan baik dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efisien, terutama dalam bidang pendidikan, pemasaran, maupun komunikasi publik. Manfaat berikutnya adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan ide dan kreativitas secara visual. Melalui pengolahan video, seseorang dapat menuangkan gagasan, konsep, maupun emosi ke dalam bentuk gambar bergerak yang bisa dinikmati banyak orang. Dan yang terakhir, pengolahan video juga dapat meningkatkan kredibilitas dan citra lembaga atau individu yang menayangkannya. Sebuah video yang disusun dengan baik akan memberikan kesan profesional dan menambah kepercayaan penonton terhadap pembuatnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat pengolahan video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawir dengan NIM E1S12218. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian daripada elemen dasar. Dalam pengolahan video, terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi komponen penting untuk menghasilkan karya video yang berkualitas, yaitu dari gambar. Ini merupakan elemen utama dalam pembuatan suatu video. Gambar bisa berasal dari hasil rekaman kamera, animasi, atau render komputer. Kemudian kualitas visual dipengaruhi oleh pencahayaan, komposisi, dan resolusi gambar. Elemen yang berikutnya yaitu adalah suara atau audio. Terdiri dari narasi, musik atau background, efek suara, dan dialog. Audio yang baik akan memperkuat emosi dan makna dari visual yang ditampilkan. Elemen yang berikutnya yaitu ada teks. Ini berfungsi memberikan informasi terhadap informasi tambahan seperti judul, keterangan, dan nama narasumber. Penggunaan font, ukuran, dan warna teks harus disesuaikan dengan tema video agar kemudian menghasilkan video-video yang lebih berkualitas. Dan elemen yang berikutnya yaitu transisi. Ini digunakan untuk menghubungkan antara scan atau potongan video. Jenis transisi yang umum digunakan yaitu ada transisi ini membantu menjaga alur cerita agar tetap halus. Kemudian ada efek visual, digunakan untuk memberikan kesan terhadap video seperti blur atau slow motion. Dan kemudian efek visual ini memperkuat suasana dan gaya daripada video tersebut. Kemudian ada narasi dan alur video atau alur cerita. Elemen ini merupakan struktur utama video agar pesan tersampaikan dengan jelas, dan setiap video perlu memiliki pembukaan, isi, dan penutup yang logis. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis video, yang dimana kategori atau klasifikasi konten video berdasarkan tujuan pembuatannya, gaya penyajian, dan target penonton. Kemudian jenis-jenis dan perencanaan produksi. Yang pertama, jenis-jenis video yang umum digunakan itu adalah video edukasi, yang dimana berisi informasi atau pengetahuan. Contohnya seperti video tutorial, pembelajaran online, atau penjelasan konsep-konsep. Dan yang kemudian ada video hiburan, yang dimana tujuannya yaitu untuk menghibur penonton-penonton yang ada di media sosial maupun atau apapun itu. Contohnya seperti vlog, video lucu,
dan konten kreatif. Dan yang kemudian yang ketiga ada video iklan atau promosi. Yang dimana gunanya untuk mempromosikan produk, jasa atau event. Biasanya videonya ini dia singkat namun menarik dan to the point. Namun dapat menjelaskan apa yang menjadi maksud dari iklan tersebut. Lanjut. Kemudian ada video dokumenter. Ya. Ini dia tujuannya merekam fakta atau peristiwa nyata secara mendalam. Contohnya seperti film dokumenter atau reporter. Kemudian ada video sinematik. Gunanya untuk menonjolkan kualitas visual atau dalam tone, efek atau transisi dramatis. Biasanya digunakan untuk film-film pendek atau konten profesional. Dan yang kemudian lagi ada yang video vlog. Ini dia berisi pengalaman pribadi, kegiatan sehari-hari, dan perjalanan seseorang. Umumnya dibuat santai dan personal, biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang sedang berliburan atau dimanapun itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Syalsananda dengan NIM S1 S123052 dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membawakan materi tentang salah satu tahapan penting dalam pengolahan video, yaitu perencanaan dan konsep seperti script dan storyboard. Nah, tahapan ini sering kali dianggap sepele oleh banyak orang. Banyak yang berpikir, yang penting kan punya footage, nanti juga bisa diedit. Padahal video yang terlihat profesional dan menarik itu punya pesan yang kuat dan tidak mungkin tercipta tanpa perencanaan yang matang sejak awal. Bayangkan saja misal kita membangun sebuah rumah, kalau langsung membangun tanpa gambar kerja, tanpa desain, dan tanpa rencana, kemungkinan besar hasilnya itu tidak kokoh, tidak rapi, bahkan itu tidak layak huni. Nah, begitu pula dengan video. Kalau kita membuat video tanpa rencana, tanpa arah, hasilnya itu seringkali berantakan. Nah, alur cerita jadi membingungkan juga, terus juga transisinya bisa asal-asalan, tone visualnya tidak konsisten, dan pesan utama itu tidak tersampaikan ke penonton. Nah, maka dari itu, perencanaan video itu berfungsi seperti blueprint, yaitu cetak biru yang akan mengarahkan seluruh proses produksi hingga editing. Nah, adapun langkah-langkah dalam perencanaan video, langkah pertama, kita tentukan tema dan tujuan dari videonya. Nah, kita harus tahu dengan jelas pesan yang ingin disampaikan. Apakah video ini nanti bertujuan untuk menghibur, mengedukasi, menginspirasi, atau mempromosikan sesuatu. Nah, tema dan tujuan ini akan menjadi kompas yang mengarahkan semua keputusan selanjutnya, mulai dari gaya visual, tone audio, sampai durasi dan target audiens. Kemudian langkah kedua itu kita buat timeline produksi. Nah, timeline ini itu mencakup jadwal, proses pengambilan gambar atau syuting, terus ada jadwal editing, dan jadwal publikasi atau penayangan video. Dengan timeline yang jelas, itu kita akan bekerja secara terburu-buru atau asal-asalan. Selain itu juga, timeline juga membantu pembagian tugas antar tim, dan editor tahu kapan materi data, kameramen tahu juga kapan harus syuting, dan tim publikasi juga tahu kapan video itu siap dirilis. Kemudian langkah ketiga itu kita tentukan lokasinya, alat, dan siapa saja yang terlibat. Nah, ini termasuk kita pemilihan lokasi syuting yang mendukung dengan tema videonya. Terus juga ada peralatan seperti kamera, lighting, mikrofon, tripod, serta siapa saja yang akan membantu dalam proses produksinya. Nah, semakin detail persiapan ini itu juga semakin minim masalah teknis yang akan muncul saat proses produksinya berlangsung. Kemudian langkah keempat itu kita tentukan gaya editing sejak awal.
Jadi misalnya apakah ingin menggunakan gaya minimalis, sinematik, modern, atau colorful. Nah, gaya editing ini itu akan menentukan banyak hal. Misal jenis transisi yang akan digunakan, terus tone warna videonya, terus pemilihan musik latarnya, dan cara menyusun cerita dalam dalam timeline editing. Kemudian di sini tuh adalah contoh video promosi sekolah. Jadi agar kita lebih paham, itu kita lihat saja contoh ini. Yang dimana ini adalah sebuah promosi sekolah tadi, yang dimana dalam perencanaannya, tim kreatif pasti akan menentukan yang pertama. Tema yang diangkat itu adalah formal dan informatif. Karena target audiensnya ini adalah orang tua atau calon siswanya. Kemudian kita bisa juga menambahkan musik latar yang bernuansa tenang dan profesional, sehingga nuansa videonya itu terasa nyaman dan elegan. Kemudian transisi yang dipilih itu adalah transisi halus. Ini bukan transisi cepat atau mencolok, supaya itu tampilannya rapi dan enak dilihat. Kemudian gaya editing yang digunakan itu adalah minimalis, dengan tone warna cerah dan pencahayaan natural agar terlihat lebih bersih. Nah, karena semua hal ini direncanakan sejak awal, proses syuting itu menjadi lebih fokus. Kameramennya juga tahu angle seperti apa yang perlu diambil, terus juga editor tahu transisi dan tone warna yang harus diterapkan, dan hasil akhirnya itu benar-benar sesuai dengan harapannya. Terus coba kita bayangkan jika tidak ada perencanaan seperti itu tadi. Mungkin transisinya terlalu ramai, terus tone warnanya tidak konsisten, dan alur ceritanya tidak mengalir. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan oleh video itu justru gagal diterima penonton. Inilah alasannya kenapa tahap perencanaan dan konsep itu sangat krusial. Next, selanjutnya materi, skrip, dan storyboard. Nah, setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya itu adalah kita membuat skrip dan storyboardnya. Yang dimana tahap ini itu adalah jembatan antara ide dalam pikiran dan hasil akhir videonya nanti. Skrip dan storyboard ini akan menjadi pegangan utama bagi semua anggota tim, baik kameramen, talent, maupun editor, agar semua orang itu bisa bergerak dalam satu arah yang sama. Nah, untuk pengertian dari skrip itu adalah naskah tertulis yang berisi narasi atau dialog, arah kameranya, durasi adegan, efek atau transisi yang digunakan. Sedangkan storyboard ini dia itu visualisasi dari skripnya. Jadi dia berupa sketsa atau gambar kasar dari tiap adegan, lengkap dengan deskripsi singkatnya, keterangan audio, atau efek visual serta arah gerakan kamera. Nah, fungsi skrip dan storyboard ini memiliki fungsi yang penting dalam proses pembuatan video, yaitu yang pertama, dia menjadi panduan saat syuting dan editing. Nah, semua orang dalam tim ini memiliki arahan yang sama, sehingga proses produksi dan penyutingannya itu berjalan lebih efisien. Kemudian yang kedua, dia memastikan setiap adegannya itu punya urutan logis. Jadi ceritanya itu akan menjadi lebih mengalir, tidak loncat-loncat, dan mudah dipahami oleh penonton. Yang ketiga, mempermudah pengambilan gambar sesuai kebutuhan editing. Jadi kameramen itu sudah tahu adegan apa saja yang harus diambil, sehingga footage yang dihasilkan itu juga lebih terarah. Kemudian yang keempat itu, menghindari pengulangan take yang tidak perlu. Jadi karena semua yang direncanakan, resiko mengambil gambar yang berulang-ulang itu bisa diminimkan. Ini akan menghemat waktu dan juga tenaganya. Selanjutnya itu komponen dalam skrip maupun storyboard. Nah, yang pertama dari skripnya dulu. Nah, di skrip tuh ada narasi atau dialog, yaitu kita menjelaskan apa yang akan diucapkan atau terdengar pada adegan.
Kemudian ada arah kamera, yaitu misalnya wide shot, close up, ataupun zoom. Kemudian durasi tiap adegan, agar setiap scene itu tidak terlalu panjang ataupun terlalu singkat. Kemudian keterangan efek atau transisi, jadi seperti fade in, zoom, cut, ataupun dissolve gitu. Kemudian komponen dari storyboard itu yang pertama, gambar sketsa tiap adegan. Jadi dia itu sebagai representasi visual dari naskahnya. Kemudian ada deskripsi singkat isi adegan. Tujuannya itu untuk membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi di scene tersebut. Kemudian ada keterangan audio atau efek visual. Jadi misalnya itu kayak musik latar, suara narasi, atau efek suara. Kemudian arah gerakan kamera, jadi seperti panning, zoom in atau zoom out, atau static show. Nah, dari penjelasan tadi, kita itu bisa simpulkan bahwa mulai dari perencanaan dan konsep, serta skrip dan storyboard ini bukan sekedar pelengkap, tetapi dia juga fondasi utama dari sebuah karya video yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang, terus proses produksi menjadi lebih efisien, minim kesalahan, dan hasil akhirnya itu sesuai dengan tujuan awal. Dengan skrip dan storyboard, kalau dengan skrip dan storyboard, itu seluruh tim memiliki panduan yang jelas, sehingga pengambilan gambar dan proses editing itu tidak asal-asalan dan tidak asal-asalan, tapi benar-benar terarah. Jadi mulai dari sekarang, jangan pernah menyepelekan tahap awal ini, karena video yang bagus itu bukan hanya soal efek, keren, dan transisi yang menarik, tetapi juga tentang bagaimana kita merancangnya dengan baik sejak dari awal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya persilahkan pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Fauzi dengan NIM S1S12308. Saya di sini akan menjelaskan mengenai persiapan editing. Tapi sebelum kita masuk ke persiapan editing, kita harus tahu dulu kenapa kita butuh persiapan. Nah, pertama, persiapan editing ini adalah tahap dalam proses pengolahan video yang dilakukan sebelum masuk ke proses editing. Nah, tahap ini berfungsi untuk menyiapkan seluruh bahan seperti footage, audio, gambar, musik, dan elemen lain yang dibutuhkan agar proses editing berjalan lebih efisien dan terorganisir. Dengan persiapan yang lebih baik, editor dapat bekerja dengan lebih cepat, hasil editingnya menjadi lebih rapi, dan resiko kehilangan data bisa dihindari. Nah, persiapan ini juga membantu menjaga konsistensi proyek, terutama jika dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu tim. Nah, tujuan dan komponen persiapan dalam editing itu pertama, tujuan utama dari tahap persiapan editing yaitu pertama itu meningkatkan efisiensi waktu. Dengan semua bahan sudah siap dan terorganisir, editor tidak perlu membuang waktu untuk mencari file atau memperbaiki kesalahan teknis di tengah proses editing. Lalu kedua, ada menjaga konsistensi proyek. Nah, penamaan file dan struktur folder yang teratur membantu editor memahami isi proyek dengan cepat, bahkan jika proyek dikerjakan secara bergantian. Yang ketiga, ada itu meningkatkan kualitas hasil editing. Melalui proses seleksi footage yang baik, hanya klip dengan kualitas terbaik yang digunakan sehingga hasil akhirnya terlihat profesional. Lalu, keempat, mencegah masalah teknis. Dengan sistem backup dan pengolahan file yang baik, editor dapat menghindari kehilangan data, file rusak, dan atau duplikasi proyek yang membingungkan. Lalu, kita di sini mempunyai komponen utama persiapan editing. Nah, persiapan editing ini terbagi menjadi dua komponen penting yang saling berkaitan, yang akan kita bahas sebentar, yaitu yang pertama adalah pengumpulan footage. Proses pengumpulan seluruh hasil rekaman yang akan digunakan dalam video. Lalu ada manajemen file. Lalu di sini dia itu proses pengaturan, penamaan, dan penyimpanan file agar proyek tetap terorganisir dan mudah diakses. Nah, kedua komponen ini menjadi fondasi agar proses editing dapat dilakukan dengan lancar dan profesional. Kita lanjut ke pengumpulan footage. Nah, ini adalah komponen pertama. Pengumpulan footage ini merupakan tahap mengumpulkan seluruh hasil rekaman video dari berbagai sumber seperti kamera utama, kamera pendukung, drone, atau bahkan smartphone termasuk. Pada tahap ini,
editor memastikan semua footage yang dibutuhkan telah lengkap dan memiliki kualitas yang baik sebelum digunakan dalam proses editing. Nah, tujuan pengumpulan footage ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengumpulkan semua hasil rekaman. Nah, semua footage dikumpulkan di satu tempat agar tidak tercecer di berbagai perangkat penyimpanan. Lalu kedua, ada menyeleksi footage terbaik. Setiap hasil rekaman ditinjau untuk menentukan mana yang layak digunakan berdasarkan kualitas gambar, pencahayaan, dan kestabilan dan relevansi dengan naskahnya. Yang ketiga, mengelompokkan footage berdasarkan kategori. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan lokasi waktu pengambilan gambar dan atau urutan adegan untuk mempermudah proses editing. Yang terakhir, ada menghindari penggunaan footage yang tidak relevan. Nah, dengan melakukan seleksi awal, footage yang tidak dibutuhkan dapat dihapus sehingga tidak membingungkan saat proses editing. Nah, lalu ada langkah-langkah pengumpulan footage. Yang pertama adalah transfer data. Nah, kita memindahkan semua file dari kamera, kartu memori atau perangkat lain ke komputer utama menggunakan folder khusus proyek. Lalu ada pemeriksaan kualitas. Nah, setiap footage kita cek untuk memastikan tidak ada masalah pada gambar atau suara. Yang ketiga ada seleksi dan penyortiran. Nah, kita memilih footage yang sesuai dan pisahkan yang tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada penyimpanan terorganisir. Nah, ini kita menyimpan hasil seleksi dalam folder terstruktur. Misalnya kita mempunyai folder footage, lalu di dalam foldernya itu terbagi lagi menjadi folder scene 1, folder scene 2, dan b-roll. Nah, manfaat kita mengumpulkan footage ini, yang pertama itu semua bahan siap digunakan tanpa harus mencari-cari ulang. Lalu kedua, memastikan kualitas hasil akhir tetap tinggi. Lalu menghemat waktu editing dan menjaga alur kerja tetap efisien dan profesional. Nah, kita masuk ke komponen kedua yaitu manajemen file. Nah, manajemen file ini adalah proses pengaturan, penamaan, dan penyimpanan seluruh file proyek agar tertata rapi dan mudah ditemukan. File yang dikelola tidak hanya berupa video, tetapi juga audio, musik, gambar, efek, serta file proyek dari software editing. Nah, tujuan manajemen file ini yang pertama yaitu menjaga keteraturan proyek. Semua bahan tersusun dengan sistematis sehingga mudah dicari kapan saja. Lalu kedua, mencegah kehilangan data. Dengan backup dan penyimpanan yang teratur, resiko kehilangan file dapat dihindari. Lalu ada mempermudah kolaborasi. Nah, struktur folder dan nama file yang jelas memudahkan kerja tim editor untuk mencari file yang dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi editing. Editor tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan mencari file di berbagai lokasi. Nah, di sini kita mempunyai prinsip-prinsip untuk manajemen file. Nah, struktur file yang teratur itu seperti ini. Dia itu dibagi ya. Jadi, misalnya kita mempunyai folder project video. Di dalam folder ini kita membagi lagi sesuai dengan ketentuannya masing-masing atau kategorinya masing-masing. Kita membagikan ke folder footage, audio, musik, gambar, grafik, ekspor, dan lain-lain. Nah, struktur seperti ini membantu editor mengetahui di mana setiap file disimpan tanpa kebingungan. Nah, lalu ada penamaan file yang konsisten. Kita menggunakan sistem penamaan terstandar agar file itu mudah dikenali. Misalnya seperti ini. Scene 01 underscore tag 03 underscore kema titik dot mp4. Nah, di sini juga audionya ada juga prinsipnya, aturannya. Nah, kita di sini menghindari penamaan umum yang membingungkan, tidak profesional. Itu seperti misalnya video 1.mp4. Nah, itu tidak profesional, itu akan membingungkan editor. Lalu ke selanjutnya kita backup file secara berkala. Nah, simpan salinan proyek di media penyimpanan lain seperti hard disk eksternal, SSD, atau layanan cloud mungkin seperti Google Drive, OneDrive, dan seterusnya. Hal ini penting untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan perangkat. Yang terakhir ada gunakan folder proyek software editing. Nah,
aplikasi seperti Adobe Premiere, DaVinci Resolve, atau Final Cut Pro biasanya. Kalau misalnya di Android mungkin eh, CapCut gitu, biasanya memiliki sistem penyimpanan proyek yang otomatis membuat folder pengaturan dan cache. Pastikan file proyek ini disimpan dalam satu lokasi utama agar tidak ada yang terlewat. Nah, manfaat manajemen file yang baik ini, kita bisa itu pertama, proses editing berjalan lebih cepat karena semua file mudah ditemukan, menghindari kesalahan, duplikasi atau file hilang, memudahkan kerja tim yang mengedit proyek bersama, lalu ada menjamin keamanan dan keberlanjutan proyek, lalu hasil akhir proyek terlihat lebih profesional dan terstruktur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaria dengan NIM S1S1230665. Selanjutnya kita akan masuk di materi proses editing, di mana untuk proses editing dasarnya itu pertama yang dilakukan ada import, timeline, cut, and trim. Masuk ke import dan timeline. Jadi di sini kita harus mengetahui apa itu import dan timeline. Import adalah proses memasukkan footage, video atau gambar, audio ke dalam software editing, sementara timeline adalah area di mana klip disusun dan diatur sesuai urutan waktu. Timeline sendiri ini merupakan jantung dari setiap proses editing video. Ini adalah tempat di mana semua elemen video, audio, teks, efek itu disatukan untuk membentuk sebuah cerita. Contoh import video bisa kita lihat pada video di samping ini. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut sebagai contohnya untuk kita mengimport file untuk mengedit video. Baik, fungsi timeline sendiri ini, di sini kita dapat menentukan kapan klip dimulai dan berakhir, apa yang ada di atas klip lain atau lapisannya, dan bagaimana semua elemen itu berinteraksi sesuai durasi video. Jadi di gambar di samping ini diperlihatkan timeline di mana di sini ada track video maupun audio yang kita atur. Tinggal kita drag and drop saja. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu cut and trim. Jadi, cut and trim ini adalah dua aksi editing paling mendasar yang berfungsi untuk membentuk durasi dan alur cerita video. Cut itu memotong, sementara trim itu memangkas. Contohnya ada pada video di samping sini, di mana saya menggunakan CapCut lagi untuk memberikan contoh cara memotong atau memangkas suatu video. Cut ini sendiri adalah tindakan membagi satu klip menjadi dua atau lebih tindakan membagi satu klip menjadi dua atau lebih di titik waktu tertentu. Biasanya mengukur razor tool yang esensial untuk menghilangkan kesalahan, jeda panjang, atau segmen yang tidak relevan. Sementara trim itu adalah proses memangkas atau penyesuaian durasi klip dengan cara menyeret dan menentukan secara presisi titik masuknya dan titik keluarnya pada awal atau akhir klip di timeline. Kedua fungsi ini bekerja sama untuk memastikan bahwa hanya momen-momen terbaik saja, yang paling penting saja yang tersisa, menciptakan ritme yang diinginkan, dan menjaga narasi tetap efisien. Baik, itu dia materi tentang proses editing dasar, import, timeline, cut, and trim. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Sita Ramadhani dengan NIM S1S1230778. Jadi di sini saya akan menjelaskan
materi dari proses editing, yaitu transisi dan alur. Baik, langsung saja. Jadi, transisi ini adalah proses perpindahan dari satu potongan video klip ke potongan video berikutnya. Fungsi utama transisi adalah untuk menciptakan hubungan yang halus antar adegan sehingga perubahan visual tidak terasa tiba-tiba atau mengganggu. Misalnya, transisi dapat digunakan untuk menandai perubahan waktu, tempat, atau suasana dalam video. Kemudian, alur. Alur merupakan urutan logis dari suatu cerita di dalam video. Alur yang baik membuat penonton dapat mengikuti jalan cerita tanpa merasa bingung. Alur video juga berhubungan dengan kecepatan potongan gambar atau yang disebut pacing. Nah, jika alurnya terlalu cepat, penonton bisa lelah. Sebaliknya, jika terlalu lambat, penonton bisa bosan. Oleh karena itu, keseimbangan antara visual dan ritme harus dijaga dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis transisi. Jadi, ada banyak jenis-jenis transisi yang ada. Namun di sini saya menjelaskan jenis-jenis transisi secara umum atau yang paling umum. Nah, di sini ada cut. Jadi cut ini merupakan transisi paling umum yang digunakan untuk berpindah dari satu klip ke klip yang lain secara langsung. Jenis transisi ini cocok digunakan untuk adegan cepat atau percakapan karena menjaga ritme tetap dinamis. Kemudian ada dissolve atau crossfade. Jadi transisi ini merupakan transisi yang membuat satu gambar perlahan memudar dan digantikan oleh gambar berikutnya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan waktu atau suasana. Selanjutnya ada fade in dan fade out. Jadi fade in ini merupakan transisi yang digunakan untuk memunculkan gambar dari layar hitam, sedangkan fade out digunakan untuk menghilangkan gambar ke layar hitam untuk memberi kesan yang halus. Selanjutnya ada wipe atau slide. Jadi wipe atau slide ini merupakan transisi yang menampilkan perpindahan dengan efek geser dari satu arah ke arah yang lain. Jenis ini cocok untuk video kreatif seperti vlog atau presentasi yang menunjukkan perubahan lokasi. Selanjutnya ada beberapa transisi kreatif yang digunakan untuk efek visual menarik, yaitu ada zoom, spin, dan light clip. Namun penggunaan dari transisi-transisi ini itu harus sesuai konteks, karena jika tidak jika tidak sesuai konteks maka itu akan mengganggu fokus penonton. Berikut adalah contoh dari transisi cut, dissolve, dan fade in. Di sini saya akan mulai dulu dari hasil transisi cut. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada video ini, ada dua video, dan di sini menggunakan transisi cut. Jadi transisi cut itu dia efeknya sangat monoton karena dia tidak memberikan efek apapun. Dia hanya langsung perpindahan dari satu klip ke klip yang lain. Jadi dia ini memberikan kesan cepat, tegas, dan dinamis. Selanjutnya ada hasil transisi dari dissolve. Nah, hasil dari dissolve ini itu membuat gambar lebih menyatu. Jadi klip 1 sama klip 2 itu perpindahannya lebih menyatu, lebih halus, lebih enak dilihat dibanding dari cut tadi. Selanjutnya ada fade in. Nah, jadi fade in ini itu diawali dengan layar hitam, kemudian perlahan berubah menjadi menjadi hasil atau gambar video aslinya. Begitupun dengan fade out. Fade out itu adalah kebalikan dari fade in. Kalau fade in itu hitamnya itu di awal, jadi fade out itu hasil hitamnya itu di akhir, bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu hasil transisi dari spin, slide, dan light. Slide, spin, dan light. Nah,
itu hasil dari slide. Jadi slide itu dia bergeser. Jadi slide pertamanya itu keluar dari layar, kemudian digantikan dengan slide kedua, dengan klip kedua yang entah itu masuk dari samping, atas, atau bawah. Selanjutnya ada spin. Nah, itu dia hasil dari spin. Jadi spin itu akan membuat layar video memutar ketika berganti klip. Jadi dia ini menciptakan efek visualnya yang energik dan mungkin menambah kreatif. Selanjutnya ada light. Jadi itu dia hasil dari light. Jadi light ini dia akan memberikan efek cahaya yang lembut atau kelihatan seperti pantulan cahaya matahari yang akan menambah keestetikan dari video kamu. Selanjutnya masuk pada penyusunan alur video. Jadi alur video adalah urutan penyajian adegan yang membentuk sebuah cerita yang utuh dan mudah dipahami penonton. Dalam penyusunan alur, editor harus memastikan bahwa setiap potongan video memiliki hubungan logis dan emosi yang mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain. Tahapan-tahapannya itu ada mengurutkan adegan, kemudian menggunakan transisi, mengatur pacing, serta menggunakan J-cut dan L-cut. Jadi bisa kita lihat di sini itu dimulai dengan mengurutkan adegan. Jadi mengapa sih kita harus mengurutkan adegan? Karena kalau kita tidak mengurutkan adegan, kita atau penonton tidak dapat memahami jalan ceritanya, tidak dapat memahami alur ceritanya apa. Jadi kita harus jelas mana pembukanya, mana kegiatan utama atau kegiatan intinya, dan mana penutupnya. Nah, bisa dilihat dari video saya, namun video saya ini juga mungkin agak kurang informatif karena durasinya yang sangat singkat dan juga pemilihan video saya yang masih kurang. Tapi sudah bisa merepresentasikan bahwa urutan adegan ini sudah cukup benar menurut saya. Bisa kita langsung lihat saja. Jadi videonya itu diawali dengan perjalanan ke kantor. Itu sih kayak datang di kantor, terus lagi kerja, kemudian makan siang, lalu pulang. Seperti itu kurang lebih. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. Kemudian menggunakan transisi. Jadi transisi ini itu dipasang di antara tiap-tiap klipnya agar perpindahan gambarnya itu tidak terasa kasar dan juga hasil videonya itu tidak monoton. Jadi kita menggunakan transisi, namun gunakan transisi yang sesuai konteks. Karena kalau tidak, seperti yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan tadi, hasilnya akan kacau. Karena kalau kita tidak sesuaikan konteksnya dengan, kalau kita tidak sesuaikan transisi dengan konteks videonya. Nah, bisa kita lihat di sini transisi yang saya gunakan. Ulang. Jadi pada video ini transisi yang saya gunakan itu ada fade in, terus ada dissolve dan juga light. Jadi saya menggunakan transisi yang secukupnya dan lumayan sesuai konteks. Oke, selanjutnya teknik J-cut. Jadi teknik J-cut ini merupakan teknik edit video yang dimana suara dari adegan itu dimunculkan lebih dulu
dibanding gambarnya. Jadi hanya suaranya terlebih dahulu yang muncul, kemudian disusul oleh gambar atau videonya. Bisa kita lihat pada video saya. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it. Jadi video yang saya tampilkan ini tuh sudah cukup mewakili apa sih itu teknik JCAT. Selanjutnya kita masuk pada So, kesalahan umum transisi dan alur. Jadi ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan transisi, yaitu penggunaan efek transisi yang berlebihan, tidak memperhatikan kesinambungan adegan, dan transisi yang tidak sesuai dengan suasana video. Kesalahan lainnya adalah mengatur tempo potongan yang tidak seimbang, terlalu cepat bisa membuat penonton lelah, sedangkan terlalu lambat bisa membuat bosan. Jadi solusinya adalah selalu menyesuaikan jenis transisi dan kecepatan potongan dengan isi dan tujuan video. Kemudian gunakan efek hanya jika memang diperlukan untuk memperkuat cerita, bukan hanya sekedar hiasan. Selanjutnya mengenai audio editing. Jadi, audio editing adalah proses pengolahan suara dalam video agar hasilnya lebih jelas, seimbang, dan enak didengar. Proses ini meliputi penghapusan noise, penyesuaian volume, pengaturan frekuensi suara, hingga penyatuan dengan musik latar belakang atau efek suara lainnya. Nah, audio yang baik akan membuat penonton lebih fokus dan bisa lebih terhubung dengan isi video. Bahkan video sederhana pun bisa terlihat profesional jika memiliki kualitas audio yang baik dan seimbang antara dialog, musik, dan efek suara. Oleh karena itu, audio editing memiliki peran yang sama pentingnya dengan visual editing. Selanjutnya masuk pada penyesuaian audio dengan visual. Jadi, keterpaduan antara audio dan visual adalah kunci utama dalam menciptakan pengalaman monoton yang utuh. Suara harus mendukung apa yang terlihat di layar, bukan bersaing dengannya. Misalnya, ketika video menampilkan suasana lembut atau romantis, maka musik latar belakangnya itu sebaiknya pelan dan bernuansa hangat. Sebaliknya, ketika adegan menampilkan ketegangan, efek suara yang cepat dan dinamis itu bisa menambah dramatisasi. Nah, sinkronisasi antara perubahan gambar dan perubahan suara ini juga penting. Perpindahan adegan yang harus perlu diikuti oleh fade in atau fade out pada audio agar tidak terdengar kasar. Dengan pengaturan audio yang sinkron, video akan terasa hidup dan profesional. Oleh karena itu, setiap perubahan visual diiringi oleh emosi yang tepat melalui suara. Jadi pada dua video yang saya tampilkan ini itu merupakan tahap noise reduction, yang dimana sebelumnya suara mentahannya itu yang sebelum diedit itu biasanya terdapat suara berisik atau suara bising latar belakang. Nah, itu bisa diatasi dengan proses noise reduction sehingga suara yang dihasilkan itu menjadi lebih bersih. Bisa saya langsung contohkan saja. Saya tampilkan hasilnya seperti ini. مثلا مريم وبالفريق الأحمر معنا ناري شريف انتوا اخوان مثلا. Jadi before-nya itu suaranya mungkin agak lebih bergema dan juga ada sedikit beberapa bising di latar belakang. Nah, ini dia video afternya. مثلا مريم وبالفريق الأحمر معنا ناري مثلا مريم وبالفريق الأحمر معنا مريم وبالفريق الأحمر معنا ناري شريف انتوا اخوان. Itu perbedaannya. Jadi suaranya itu jadi lebih bersih, lebih tenang dibandingkan dibandingkan sebelum proses noise reduction. Selanjutnya itu contoh hasil audio editing dari teknik ducking. Jadi teknik ducking ini merupakan teknik dalam audio editing yang dimana volume musik latar otomatis itu diturunkan saat ada suara atau narasi, lalu akan naik kembali ketika dialognya berhenti disebut.
Nah, tujuannya itu agar suara utamanya tetap terdengar jelas tanpa tertutup oleh musik. Nah, berikut adalah contoh. Gue bukan peramal, Mohan. Gue nggak tahu gimana akhirnya kita nanti. Oke, itu dia hasil dari teknik ducking. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzi Ramadan dengan NIM 1232009. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi. Kita masuk ke materi color correction and effect. Color correction dalam proses editing, dua aspek penting yang mempengaruhi kesan akhir adalah color correction dan visual effect. Color correction memastikan warna tampak realistis dan konsisten antar scene, sedangkan efek serta animasi teks menambah nilai estetika dan membantu menyampaikan pesan dengan lebih hidup. Gabungan keduanya menciptakan video yang tidak hanya informatif, tapi juga emosional dan profesional. Apa itu color correction? Color correction adalah proses penyesuaian warna, kontras, dan pencahayaan agar tampilan video menyerupai kondisi nyata atau sesuai dengan tone yang diinginkan. Biasanya dilakukan sebelum tahap color grading untuk menormalkan warna dari hasil rekaman. Tujuan dari color correction yang pertama, menyamakan warna antar kamera atau scene. Yang kedua, memperbaiki pencahayaan yang terlalu gelap atau terang. Yang ketiga, menyeimbangkan warna kulit objek. Yang keempat, menampilkan detail pada area shadow dan highlight. Dan yang kelima, mempersiapkan dasar untuk proses color grading. Tools dan teknik dasar. Yang pertama ada white balance. Yang kedua ada contrast and brightness. Yang ketiga ada curve. Yang keempat ada saturation. Dan yang kelima ada LUT. White balance ini dia untuk pengaturan suhu cahaya pada warna video. Contrast dan brightness ini untuk mengatur pencahayaan secara keseluruhan. Curve itu kita mengatur pencahayaan juga, tapi dalam bentuk curves agar lebih dinamis. Lalu saturasi dia itu mengencangkan atau menambah intensitas warna pada sebuah gambar. Dan yang terakhir ada LUT. LUT di sini adalah seperti preset warna yang bisa digunakan plug ke dalam suatu foto atau video. Lanjut, di sini kita masuk ke visual dalam editing. Efek visual digunakan untuk menambah daya tarik dan memperkuat suasana video. Efek tidak terlalu berarti memanipulasi besar, terkadang juga cukup dengan blur halus, vignette atau transisi sinematik untuk meningkatkan mood. Pemahaman efek harus sesuai dengan tema agar tidak berlebihan. Jenis efek yang sering digunakan, yang pertama ada fade in atau fade out, yang kedua ada slow motion, yang ketiga ada lens flare, yang keempat ada blur sharpen, yang kelima ada overlay texture. Kita masuk ke text and typography. Teks bukan hanya pelengkap, tapi juga elemen penting dalam komunikasi visual. Pemilihan font, ukuran, warna, dan komposisi menentukan seberapa mudah pesan dibaca dan seberapa kuat kesan profesional yang ditinggalkan. Kita akan menggunakan teks untuk memperkuat narasi, bukan sekedar hiasan. Prinsip desain teks. Yang pertama, kita harus menggunakan font yang mudah dibaca. Yang kedua, memperhatikan kontras warna teks dan latar. Yang ketiga, jangan digunakan terlalu banyak font dalam satu video. Yang keempat, kita bisa menggunakan animasi teks secukupnya untuk menghindari distraksi. Yang terakhir ada tempatkan teks di area aman atau safe zone agar tidak terpotong. Selanjutnya ada animasi untuk menghidupkan teks dan gambar. Animasi membantu mengarahkan fokus penonton. Gerakan sederhana seperti slide in, fade up, atau typewriter effect mampu memberikan ritme visual yang menarik. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu fungsional dan tidak berlebihan. Tips kombinasi warna dan efek.
kita harus menggunakan color palette yang konsisten sepanjang video. Lalu kita jangan menggabungkan efek kuat dalam satu frame, misalnya blur, glow, plus flare sekaligus. Lalu yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip less is more. Yang keempat ada color correction and effect akan tampak kuat jika digunakan secara seimbang dan mendukung narasi. Oke, mungkin itu dia tadi bagian presentasi dari saya pada mata kuliah multimedia. Mohon maaf jika sedikit ribut karena saya tidak sendiri di rumah ini, lagi ada kegiatan dalam rumah. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Gani dengan NIM S1S1 23040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu rendering dan exporting. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian rendering dan exporting. Rendering adalah proses mengubah hasil edit video, timeline, efek, transisi teks, dan audio menjadi satu file video utuh yang dapat diputar. Sementara, exporting adalah tahap menyimpan hasil rendering ke dalam format tertentu seperti MP4, MOV, atau AVI agar bisa digunakan di berbagai perangkat atau platform. Baik, masuk ke proses rendering. Yang pertama, pastikan semua proses editing telah selesai. Yang kedua, tentukan area render bagian timeline yang akan diproses. Yang ketiga, pilih kualitas video, misalnya 360p, 480p, 720p, ataupun 1080p atau 4K. Yang keempat, menjalankan proses rendering, yaitu software akan mengolah frame demi frame menjadi video final. Catatan, semakin tinggi resolusi dan efek menggunakan, semakin lama waktu rendering. Jadi jika kita mengedit dengan banyak filter atau efek, maka proses rendering akan menjadi lebih lama. Masuk ke proses exporting. Yang pertama, pilih format video, yaitu MP4, MOV, AVI, atau format lain yang sesuai kebutuhan. Yang kedua itu atur resolusi dan frame rate. Resolusi itu misalkan seperti yang saya bilang tadi, 720p, 1080p, atau 4K Ultra HD. Sementara frame rate yaitu bisa 24 fps, 30 fps, atau 60 fps, tergantung jenis video. Kalau untuk video di real life biasa atau film-film gitu menggunakan 24 fps. Sementara kalau untuk animasi-animasi biasanya menggunakan 60 fps. Yang ketiga, atur bitrate dan codec. Biasanya H.264 untuk MP4. Lalu yang terakhir, tentukan lokasi penyimpanan dan nama file hasil ekspor. Lalu klik export. Lalu masuk ke tips agar rendering dan exporting optimal. Agar proses rendering dan exporting berjalan maksimal, pastikan komputer tidak menjalankan aplikasi berat lain selama proses berlangsung, agar performa tetap stabil. Jika software mendukung, aktifkan fitur GPU acceleration untuk mempercepat waktu rendering. Gunakan format H264 atau MP4 karena efisien dan kompatibel di hampir semua perangkat. Setelah ekspor selesai, selalu periksa hasil video untuk memastikan kualitas gambar, sinkronisasi audio, dan transisi sudah sesuai harapan. Terakhir, simpan preset ekspor agar pengaturan yang sama bisa digunakan kembali pada proyek berikutnya tanpa perlu diatur ulang. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM S1S123017. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan
membawakan atau menjelaskan materi tentang software editing dan juga trend editing. Nah, pada bagian ini nantinya saya akan membahas secara rinci tentang perangkat lunak atau software editing yang populer digunakan, tren serta teknologi modern dalam dunia editing video, dan juga beberapa tips penutup agar hasil pengolahan video itu menjadi lebih profesional dan juga efisien. Nah, baik, langsung saja kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu software editing. Software dalam pengolahan video, software editing dia itu dapat memegang peran yang sangat penting. Kenapa? Karena software inilah yang menjadi alat utama seorang editor untuk mau memotong, menggabungkan, atau menambahkan efek visual dan juga audio pada video. Nah, hingga nantinya dia menciptakan komposisi video yang menarik dan juga bermakna. Pemilihan software bergantung pada tujuan, tingkat keahlian, serta tingkat kompleksitasnya suatu proyek. Nah, bisa kita lihat pada bagian ini, perangkat lunak atau software pengolahan video merupakan alat utama dalam proses pasca produksi yang memungkinkan editor untuk memotong, menggabungkan, dan juga menambahkan efek serta mengatur komposisi visual dan juga audio agar sesuai dengan tujuan dari video, misalkan untuk film atau apa. Nah, pemilihan software ini disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kita lihat ini ada beberapa software editing. Ada Adobe Premiere Pro, ada DaVinci Resolve Studio, Final Cut Pro, ada Filmora dan juga CapCut, serta ada Sony Vegas Pro Video Editor. Yang pertama pada software editing ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini merupakan standar industri dalam dunia penyuntingan video profesional. Software ini tuh yaitu biasa digunakan dalam editor film, YouTuber, dan juga studio TV. Di sini pada software ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya bisa digunakan sebagai efek seperti After Effects, fitur Lumetri Color, dan juga untuk color grading dan juga color correction. Tentu di balik keunggulan utama Premiere Pro yakni integritasinya yang kuat dan juga ekosistem Adobe lainnya, dia juga ini memiliki fitur Lumetri Color, yaitu membantu memudahkan pengguna dalam melakukan color grading secara profesional. Dia ini juga mendukung berbagai format video mulai dari MP4, MOV hingga MKV. Serta dia itu mampu menangani multikamera editing dan juga motion tracking. Di balik keunggulannya tadi, yaitu terdapat kekurangan dari Adobe Premiere Pro. Kekurangan dari software ini adalah yaitu spesifikasi komputer yang digunakan tentu harus cukup tinggi, serta sistemnya itu kebanyakan harus berlangganan atau berbayar. Dan kalau mau berlangganan juga tentu mahal, namanya juga sering digunakan dalam film, YouTuber, jadi cukup mahal. Meskipun mahal, tapi dengan keunggulan dan juga kemampuannya tadi, meskipun begitu itu kemampuan dan juga stabilitasnya jadikan Premiere Pro ini tetap dipilih oleh para editor meskipun mahal. Baik, selanjutnya di sini ada
setelah Adobe Premiere Pro di sini ada DaVinci Resolve. Nah, software kedua ini yaitu DaVinci Resolve dari Blackmagic Design, yaitu awalnya DaVinci Resolve ini dikenal sebagai software color grading yang paling canggih di dunia perfilman. Namun, sekarang Resolve sudah berkembang dan jadi software all-in-one yang mencakup editing melalui Vision, lalu ada audio post-production melalui Firelight. Tentu, semua software ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. DaVinci Resolve ini, keunggulan utamanya dia itu terletak pada akurasi warna dan juga fleksibilitas tampilan timeline-nya. Banyak editor profesional menggunakan DaVinci Resolve ini untuk menghasilkan tone warna sinematik yang konsisten antar setiap scan-nya. Selain itu juga software ini dia itu sudah memiliki, kalau ada Premiere Pro tadi dia berbayar, kalau DaVinci Resolve ini dia itu udah ada versi gratisnya dengan fitur yang lumayan sudah cukup lengkap. Nah, di balik kelebihannya itu ada juga terdapat kelemahan, cuma satu mungkin, yaitu tampilan atau antarmukanya yang cukup kompleks bagi pemula. Kalau ada Premiere Pro dia itu banyak yang gunakan yang sudah editing yang sudah profesional. Nah, kalau orang pemula udah mau gunakan DaVinci Resolve ini, dia itu tentu akan rasa cukup kompleks dan padat sekali. Namanya juga pengguna baru atau pemula. Tapi maksudnya kalau orang yang serius atau udah mau ingin dalami dunia color correction, DaVinci Resolve ini adalah pilihan yang pas, yang cocok untuk orang tersebut. Nah, setelah dua software editing yang sudah saya jelaskan tadi, masih ada beberapa, yakni ada Final Cut Pro, Filmora dan CapCut, dan juga Vegas Pro. Langsung saja di sini kita masuk ke Final Cut Pro. Final Cut Pro ini yaitu software editing yang bisa dibilang eksklusif bagi pengguna Apple. Final Cut Pro ini dikembangkan oleh Apple dan juga dikenal karena kerjanya itu yang cepat dan juga efisien. Tidak hanya cepat dan efisien, tapi dia itu bisa dibilang stabil. Nah, salah satu fitur unggulannya adalah dia itu ada magnetic timeline-nya yang memudahkan pengaturan klip secara dinamis tanpa kita mau khawatirkan terjadi celah di timeline tersebut. Nah, selain itu Final Cut Pro juga dioptimalisasikan untuk chip Apple yang M1, M2 dan juga M3-nya. Sehingga proses renderingnya itu berlangsung jauh atau berlangsung lebih tinggi, lebih cepat dibanding software-software yang lain. Sayangnya tentu terdapat juga kekurangan. Final Cut Pro ini dia tidak tersedia untuk Windows atau Linux karena dia ini buatan Apple, sehingga pengguna di luar ekosistem Apple tidak bisa dan menggunakan. Selanjutnya ada Filmora dan juga CapCut. Berbeda dengan software profesional yang sebelumnya, Filmora dan CapCut ini dia itu banyak digunakan oleh kalangan pemula dan juga kreator media sosial.
Misalkan kita mau edit video, dia itu di dalamnya sudah ada template, terus dia itu mudah digunakan. Bisa dibilang baik ibu-ibu mau upload konten di media sosialnya, mau upload apa, banyak yang menggunakan CapCut. Jadi CapCut dan juga Filmora ini banyak digunakan oleh kalangan pemula dan juga kreator media sosial. Tampilannya itu sederhana, sehingga keberadaan template yang ada pada CapCut dan juga Filmora ini bisa dibilang siap untuk dipakai. Sehingga kedua software ini tuh sangat populer untuk membuat video pendek, Reels, atau konten TikTok. Keunggulan lainnya adalah dapat memudahkan pengguna di berbagai perangkat, bisa di HP, di komputer, serta dia itu juga ada juga fitur-fiturnya yang bagus seperti auto caption, fixing, dan juga AI background remover. Di balik keunggulannya itu tentu saja kemampuan efek visualnya itu masih terbatas dari software-software yang lain untuk mau produksi video berskala besar. Tentu kalau orang membuat film tidak bisa. Selanjutnya kita masuk kepada software yang terakhir, yaitu Vegas Pro. Nah, Vegas Pro ini dia itu software yang dikenal kuat dalam pengolahan audio dan juga efek visualnya. Vegas Pro ini banyak digunakan oleh pembuat video musik dan juga filmmaker independen karena memiliki fitur mixing audio yang presisi, serta dia itu sudah dukung resolusi hingga 8K. Tampilannya sederhana dan juga intuitif, tetapi dia itu kurang populer dibanding Premiere Pro ataupun Resolve dalam produksi film yang berskala besar. Nah, seiring perkembangan dunia digital, proses editing video itu kini menjadi lebih cerdas, cepat, dan juga kolaboratif. Tren-tren modern tidak hanya berfokus pada hasil visual, tetapi juga bagaimana mengefisiensikan waktu, kreativitas yang ada, dan juga adaptasi terhadap kebutuhan media sosial. Nah, pada bagian tren dan juga teknologi editing modern ini, terdapat beberapa tren yang sedang berkembang di dunia editing saat ini. Yakni ada yang pertama, yaitu AI Assisted Editing. AI ini atau kecerdasan buatan, dia itu banyak diintegrasikan dalam software editing video, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membuat atau mengedit video, AI ini udah bantu, banyak sekali yang udah bantu. Mulai dari percepat pekerjaan editor dengan fitur-fitur yang ada seperti AutoCAD atau memangkas bagian yang tidak relevan secara otomatis. Lalu ada juga autocolor yang match dan mau sesuaikan tone warna antar klip. Lalu ada membuat subtitle otomatis dari suara, misalkan saya berbicara, nah AI udah bantu dari suara saya ini ada teks yang tampil pada layar. Dan juga AI noise reduction, yaitu udah mau hapus kebisingan dalam video. Misalkan dalam pembuatan video saya ini terdapat kebisingan. Nah, AI dia bantu, misalkan saya dari pasar, AI dia bantu hanya suara saya yang fokus didengar, tanpa ada menghapus kualitas audionya. Nah, software seperti Adobe Sensei AI ini, dia itu sudah menerapkan fitur-fitur yang saya sudah sebutkan tadi. Bisa dibilang hasilnya itu editor
dia bisa lebih fokus pada aspek kreatif daripada pekerjaan teknik yang berulang. Selanjutnya ada editing mobile. Nah, editing berbasis perangkat mobile ini seperti CapCut, VN Video Editor, dan LumaFusion. Dia ini bantu pengguna melakukan editing langsung seperti di HP atau di komputer, laptop, dengan hasil yang tidak kalah, misalkan dari HP, hasilnya itu tidak akan kalah dengan yang di laptop. Kalau editing mobile ini, kelebihan utamanya adalah yaitu cepat, praktis, dan juga fleksibel, terutama untuk pembuatan konten media sosial seperti TikTok, Instagram, atau kita mau buat reels TikTok, reels Instagram, reels YouTube Shorts. Nah, format video vertikal yakni 9:16 ini menjadi standar baru dalam konsumsi konten digital. Namun, kontrol detail seperti keyframe, animation, atau advanced color grading masih terbatas dibandingkan software yang ada pada PC. Selanjutnya, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu virtual production dan juga real-time rendering. Salah satu inovasi yang terbesar adalah penggunaan virtual production dan juga real-time rendering. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena teknologi ini digabungkan dunia nyata dan juga digital menggunakan Unreal Engine, di mana latar belakang dibuat secara virtual, namun divisualisasikan secara langsung saat proses syuting. Contoh yang paling terkenal dari penerapan teknologi ini adalah film The Mandalorian yang menggunakan layar LED raksasa untuk menampilkan dunia virtual secara real-time, yang dimana memiliki keunggulan utamanya yaitu efisiensi biaya produksi, pencahayaan lebih realistis, dan juga fleksibilitas yang kreatif yang tinggi. Nah, selanjutnya tren dan juga teknologi editing modern yang selanjutnya yaitu ada cloud collaboration. Dulu bisa dibilang satu proyek video hanya bisa dikerjakan dari satu komputer. Nah, sekarang berkat adanya cloud collaboration, tim editing itu udah bisa kerjasama dari lokasi yang berbeda. Misalkan ada sebuah tim YouTuber, dia itu ingin melakukan editing. Setelah YouTuber tersebut membuat video, selanjutnya mau dilakukan editing. Dia mau melakukan editing. Nah, karena adanya cloud collaboration, dorang bisa nih kerjakan di lokasi yang berbeda. Misalkan ada yang di studio, ada yang di tempatnya itu konten kreator. Jadi mereka bisa bekerja sama di lokasi yang berbeda. Platformnya itu seperti Frame.io, Blackmagic Cloud, dan juga Dropbox Collaboration. Dia itu udah bantu setiap anggota tim untuk mengakses, edit, dan juga berikan komentar langsung dalam satu proyek yang sama. Hal ini meningkatkan efisiensi keamanan dan juga mempercepat proses revisi dan juga publikasi. Terdapat juga beberapa keunggulan yakni sinkronisasi otomatis antar perangkat, proses revisi cepat dan juga transparan, dan juga akses data yang aman dan juga terpusat. Selanjutnya, tren dan juga teknologi editing modern, ada namanya editing konten vertikal. Editing konten vertikal ini merupakan tren terakhir, yakni dengan meningkatnya konsumsi video pendek yang ada di platform seperti TikTok, YouTube. Format vertikal ini menjadi norma baru. Video dibuat dengan durasi singkat, misalkan ada 15 detik hingga 60 detik, menggunakan
teks dinamik, efek musik populer, dan juga dia itu visualnya itu cepat, yang dimana short video ini, editing konten vertikal ini, dia itu menarik para penonton, pokoknya ada cari perhatiannya penonton. Nah, keberhasilan editing vertikal ini bergantung pada kreativitas dan juga pemilihan momen yang paling menarik dari footage utamanya. Terakhir, ada tips dan juga penutup, di mana setelah kita memahami software editing dan juga tren modernnya, ada beberapa tips penting yang harus selalu diingat agar hasil pengolahan video menjadi lebih efisien dan juga profesional. Yang pertama, kita harus rencanakan konsep dan juga durasi secara matang. Kenapa? Karena kita harus tentukan ide utama dan juga target audiensnya sebelum kita mau proses editing, mau dimulai itu proses editing. Karena jika kita tidak tahu konsep dan berapa durasi yang akan digunakan, jadi tidak terarah itu kalau kita tidak tentukan dulu. Misalkan kita mau buat video tapi rencananya tidak ada rencananya, jadi tidak ditahu untuk siapa ini video. Yang kedua, tentu kita menggunakan musik atau sound yang tidak ada hak ciptanya, karena sekarang itu bisa menjadi pelanggaran hak cipta. Jadi untuk itu kita harus hindari pelanggaran hak cipta dengan mengambil sumber audionya dari YouTube atau free music archive-nya. Yang ketiga, kita buat cadangan atau backup proyek secara rutin. Kita bisa menggunakan fitur autosave, cloud backup, dan juga penyimpanan eksternal untuk menghindari kehilangan data. Karena biasa kalau sudah buat video tiba-tiba hilang atau apa. Yang keempat, kita harus perhatikan hak cipta, footage, dan juga elemen visual. Karena footage juga yaitu memiliki hak cipta. Maka dari itu, untuk menghindari hak cipta tadi, pelanggaran hak cipta, kita gunakan footage hasil produksi sendiri atau yang berlisensi bebas. Yang kelima, kita harus pelajari shortcut video editing. Kita harus kuasai shortcutnya untuk mempercepat proses editing hingga 30%. Yang keenam, kita harus melakukan evaluasi bersama tim atau kelompok sebelum mau dilakukan publikasi. Kita harus pastikan setiap elemen, audio, transisi hingga warna yang sesuai dengan konsep awalnya, konsep awal tim. Tips dan juga saran yang terakhir yang ketujuh, yaitu kita harus sesuaikan format output dengan platform distribusi. Misalnya harus sesuai untuk YouTube, untuk vertikal, untuk TikTok atau untuk Reels, itu harus sesuai dengan format outputnya, dengan platform distribusinya. Nah, tips yang terakhir, kita harus ikuti perkembangan tren dan juga kita harus ikuti perkembangan zaman, tren dan juga teknologi baru. Karena dunia video itu selalu berubah. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI yang banyak keuntungannya tadi, dan juga cloud yang menjadi kunci keberhasilan editor masa kini. Jadi kesimpulannya, perkembangan tren pengolahan video ini saat ini bukan hanya soal visual yang indah, tetapi juga tentang efisiensi, kreativitas, dan juga kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan kita pahami software yang sedang populer, kita ikuti tren editing modern, dan juga menerapkan prinsip profesionalismenya, kita bisa menghasilkan video yang tidak hanya
menarik, tetapi juga dan memiliki nilai estetika dan juga pesan yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.